Materi kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Topik ke-20 dari 60 topik. Mengenal perjanjian kerja waktu tertentu. Bagian kedua, jenis pekerjaan PKWT, selain dari itu dilarang. Ada berbagai faktor yang mendasari keputusan perusahaan dalam mempekerjakan karyawan kontrak, namun yang paling penting harus memastikan bahwa jenis-jenis pekerjaan PKWT yang dijalankan perusahaan sesuai dengan regulasi pemerintah. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ayat 1, menjelaskan, perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu, a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun, c. Pekerjaan yang bersifat musiman, atau d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Ayat 2, perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Ayat 3, perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui. Ayat 4, perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Jika kontrak kerja yang seharusnya bersifat PKWT tidak diterapkan secara benar, maka posisi pekerja tersebut bisa menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu, atau PKWTT, sehingga ia memiliki hak-hak berbeda dengan pekerja kontrak. Dengan perbedaan hak tersebut, pekerja dapat melayangkan tuntutan kepada perusahaan. Berikut ini lingkup dan batas dari PKWT. 1. Pekerjaan yang selesai dalam waktu sekali, atau bersifat sementara sehingga jangka waktu penyelesaiannya paling lama 3 tahun. Jenis PKWT pertama ini berdasar pada selesainya pekerjaan tertentu yang dapat diprediksi, yaitu paling lama 3 tahun. Jika pekerjaan tersebut selesai lebih cepat dari perjanjian, maka PKWT tersebut berakhir demi hukum. 2. Pekerjaan yang memiliki kondisi tertentu untuk membatasi penyelesaian paket pekerjaan tersebut. Sifat pekerjaan satu ini tidak berdasarkan waktu, tetapi kriteria penyelesaian tugas, namun tetap dibatasi paling lama 3 tahun. Jika ternyata perusahaan ingin melanjutkan pekerjaan dengan pekerja tersebut, harus dilakukan pembaharuan PKWT yaitu pada 30 hari setelah berakhirnya perjanjian kerja. Selama masa tenggang di antara perjanjian kerja tersebut, tidak diperbolehkan adanya hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha. 3. Pekerjaan yang pelaksanaannya bersifat musiman, tergantung cuaca, atau dilakukan untuk memenuhi pesanan dengan target tertentu. Dalam menerapkan PKWT, perusahaan harus membuat daftar nama pekerja atau buruh, serta rincian pekerjaan yang harus mereka lakukan selama kontrak kerja. 4. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan, atau yang masih dalam masa percobaan atau penjajakan. Jenis pekerjaan ini dapat dilakukan dengan PKWT, untuk jangka waktu paling lama 2 tahun. Kemudian, dapat diperpanjang 1 kali paling lama 1 tahun, dan sesudah itu tidak dapat dilakukan pembaharuan. Jangka waktu PKWT yang diperbolehkan undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 Ayat 4, perjanjian kerja waktu tertentu, atau PKWT, hanya boleh dilakukan paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Pengusaha atau perusahaan yang bermaksud memperpanjang PKWT tersebut, harus memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang PKWT secara tertulis kepada pekerja yang bersangkutan, paling lama 7 hari sebelum PKWT berakhir. Jika pengusaha tidak memberitahukan perpanjangan PKWT ini dalam waktu 7 hari, maka perjanjian kerjanya batal demi hukum dan menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu, atau PKWTT, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 Ayat 5. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 100 MENVI 2004 tentang ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu, bahwa PKWT hanya dibuat untuk paling lama 3 tahun. PKWT yang dilakukan melebihi waktu 3 tahun, maka perjanjian kerjanya batal demi hukum dan menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu, atau PKWTT, dengan kata lain karyawan tersebut menjadi karyawan permanen, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 Ayat 7. Pembaharuan PKWT. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 Ayat 6, pembaharuan perjanjian kerja dapat dilakukan 1 kali dan paling lama 2 tahun. Pembaharuan ini dapat diadakan setelah lebih dari 30 hari sejak berakhirnya PKWT. Misalnya,
Apabila pekerjaan belum dapat diselesaikan maka dapat diadakan pembaruan perjanjian. Apabila PKWT tidak melalui masa tenggang waktu 30 hari sejak berakhirnya PKWT, maka PKWT dapat berubah menjadi PKWTT. Pembaruan PKWT ini dilakukan dalam hal PKWT dibuat berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu. Namun karena kondisi tertentu maka pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan, Pasal 3 Ayat 5 Kepmenaker Trans Nomor Kep. 100, MENVI, 2004. Perbedaan perjanjian kerja waktu tertentu dengan outsourcing. Outsourcing adalah perjanjian pemborongan pekerjaan. Perusahaan pemberi kerja memborongkan sebagian dari pekerjaan kepada perusahaan pemborong atau perusahaan penyedia tenaga kerja melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja. Hubungan kerja antara pekerja outsourcing dengan perusahaan pemborong pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja dapat dengan status perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Undang-undang tidak mengatur tentang hal ini. Baik pekerja yang dipekerjakan langsung oleh perusahaan maupun pekerja dari perusahaan pemborong outsourcing akan bekerja di lokasi kerja perusahaan tersebut. Status hubungan kerja perjanjian kerja waktu tertentu, apakah pekerja yang dipekerjakan langsung atau pekerja yang melalui outsourcing boleh saja dilakukan sepanjang sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pertanyaan yang sering muncul, apakah undang-undang mengatur mengenai perjanjian kerja antara pekerja outsourcing dengan perusahaan outsourcing? Mengenai aspek hukum hubungan kerja antara pekerja atau buruh dengan perusahaan outsourcing, dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 66 Ayat 2 huruf B, bahwa perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja adalah PKWT apabila pekerjaannya memenuhi persyaratan sebagai pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pelaksanaannya akan selesai dalam waktu tertentu, dan atau PKWTT yang dibuat atau diperjanjikan secara tertulis dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Terkait dengan ketentuan tersebut, dijelaskan dan dipertegas dalam Pasal 59 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu, atau PKWT, tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap, ada dua kategori, yakni, A. Pekerjaan yang sifatnya terus-menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan, atau B. Pekerjaan-pekerjaan yang bukan musiman, diatur dalam penjelasan Pasal 59 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dengan perkataan lain, apabila suatu pekerjaan walau bersifat terus-menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu namun bukan merupakan bagian dari suatu proses produksi pada satu perusahaan, dalam arti hanya merupakan kegiatan jasa penunjang yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi atau kegiatan pokok atau core business, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 66 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka dianggap bukan sebagai pekerjaan yang bersifat tetap, sehingga dapat menjadi objek PKWT. Berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan jasa penunjang, walaupun pekerja dapat dipekerjakan dengan hubungan kerja melalui PKWT, akan tetapi untuk perusahaan outsourcing, ada persyaratan tambahan sebagai amanat putusan MK Register Nomor 27, PUIX, 2011 bahwa PKWT harus memuat prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi pekerja, atau Transfer of Undertaking Protection Employment, atau TUPE, yang mengamanatkan, A. Pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja atau buruh, termasuk berlanjutnya hubungan kerja dengan perusahaan outsourcing yang baru yang objek kerjanya tetap ada walaupun terjadi pergantian perusahaan outsourcing. B. Masa kerja pekerja atau buruh harus diperjanjikan dalam PKWT untuk dibuat experience letter. C. Experience letter menentukan masa kerja dan menjadi salah satu dasar penentuan upah pada perusahaan outsourcing berikutnya. Itulah topik ke-20 Hukum Ketenagakerjaan, yang dimaksudkan membantu para mahasiswa untuk lebih mudah memahami dan menjadi wawasan bagi masyarakat umum. Tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update video lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain mendapat manfaat dari channel ini. Sampai jumpa.